Saya mau tanya kepada saudara satu pertanyaan ini supaya kita bisa tahu Tuhan itu mau bagaimana dalam hidup kita. Ada dua hal yang sangat mempengaruhi hidup manusia, dan dengan dua hal ini Tuhan juga kalah. Tolong nggak pakai pastor, dengar ya. Satu, uang atau kata orang. Ngerti nggak pertanyaan saya? Loh, saya tanya apa? Ngerti? Oke, silakan. Yang di rumah juga boleh sebut. Dalam hidup ini ternyata ada dua hal saja yang sangat mempengaruhi. Dan ketika dua hal ini salah satu itu masuk ke hidup kita, wih, hidup ini bisa kacau balau. Antara uang dengan kata orang, mana yang lebih berdampak dalam hidup ini? Ini cepat salah satu. Wih, pintar semua. Ternyata kata orang itu kuasanya lebih jauh, lebih kuat, lebih hebat. Nah, contoh, dalam seminggu ini tersiar kata orang berseliweran. Wih, apalagi sejak kira-kira 6 tahun terakhir ketika sosial media makin menggila. Betul tidak? Betapa banyak hidup yang disetir, diatur, dikendalikan oleh sosial media. Jawab ya atau tidak? Itu goblok. Lu serius? Tolong ya, saudara yang masih jadikan sosial mediamu teman sahabatmu. Jadi masalah apa saja kau curhat di Facebook, gobloknya luar biasa kawan. Setuju tidak saya ngomong ini? Itu menelanjangi dirimu sendiri. Satu jengkel kok ada orang sebodoh itu di dunia. Ngapain masalahnya dipamer-pamerkan? Betul tidak? Loh, iya atau tidak? Berapa banyak suami istri bermasalah karena curhatnya di Facebook. Nah, yang dijadikan alasan curhat ya tersinggung dong. Loh, iya atau tidak? Coba jawab. Nah, lihat, saya marah betul. Saya sangat marah kepada murid-murid Tuhan Yesus yang hidupnya disetir, dikendalikan oleh kata orang. Apakah ketika Tuhan ngomong dengan orang ngomong, seharusnya reaksi kita lebih cepat nangkap yang mana? Harusnya. Tapi faktanya ini masalah. Dan begitu kurang ajarnya setan menggunakan jempol kita, jari kita untuk meracuni kemana-mana. Hari ini bertobat. Saya tidak tahu tadi begitu saya masuk ke ruangan ini, wih, terus ada kemarahan dalam hati saya. Roh itu sedang ganas bekerja di antara saudara. Stop hari ini. Jauh lebih baik beritakan kabar baik, yaitu firman Tuhan. Sampaikan itu. Nah, salah satu kata-kata setan yang dalam seminggu ini yang begitu berseliweran di mana-mana tentang virus ini, yang varian Delta, betul nggak salah ya? Waduh, orang bisa begitu takut. Tadi di tol dari Nusa Dua ke Kudas ini ada yang telepon suami istri kena COVID. Nah, saya juga marah. Kenapa? Kenapa kalian lebih takut kepada COVID kok nggak lebih takut kepada Tuhan? Betul tidak? Walaupun kita nggak boleh sembarangan dengan virus ini, tapi tetap hati kita harus tetap kepada Tuhan daripada kepada COVID itu. Nah, maka itu penting sekali dalam hidup kita. Kata siapa yang kita perhatikan baik-baik. Saya beri contoh, maaf ya, jangan tersinggung.
tentang kebodohan manusia hanya karena kata orang. Coba saya praktekkan ini. Saya dapat rahasia ini kira-kira tahun 80-an yang lalu. Ayo maaf ya, ini contohnya jelek sekali. Tapi ini contoh kecil dalam hidup kita yang seringkali kita terpengaruh. Maka itu saya akan ulang-ulang yang ikuti dari rumah. Jangan hidup kita disetir, dikendalikan, ditentukan oleh apa kata orang. Jauh lebih berbahagia ketika kita hidup dikendalikan, disetir oleh kata Tuhan. Amin kan? Berapa banyak suami istri hidupnya berantakan karena kata orang didengar. Oke, maaf, ini contohnya jelek. Suatu hari yang ngomong saudara ya, jangan tersinggung. Saudara, entah siapa, sedang berdiri di pinggir jalan menunggu seseorang atau menunggu angkot, saya tidak tahu, pokoknya lagi santai. Tiba-tiba lewat di depan saudara, orang yang saudara nggak kenal. Begitu pas di depan saudara, orangnya noleh. Maaf ya, ini contoh jelek. Anjing kamu. Apa reaksi orang yang mendengar kata itu? Yang kuat, apa reaksinya? Nah, itu orang bodoh. Loh, kok bisa bodoh? Kalau ada orang ngomong begitu, saudara senyum, tanya anjingnya yang mana? Nah, ketahuan bodohnya bukan? Loh, betul tidak? Loh, sebenarnya orang atau anjing? Maaf saya tanya ini terus terang. Loh, jawab dong. Ya sudah. Coba ketemu anjing beneran, ngomongin anjing lu, apa reaksinya? Ketawa. Gak ada yang ketawa, nggak anjingnya. Loh, anjingnya reaksinya apa? Anjing lu gitu. Nunggu anjing. Iya. Betul nggak? Ini loh kesalahan kita. Maaf. Jadi kita ini bodoh atau pintar sebetulnya? Aduh maaf. Loh serius, saya berkata kasar ini. Hati-hati saudara. Hidup yang tidak tunduk dan tidak taat kepada firman Tuhan, hidup itu pasti kacau. Karena orang seperti itu pasti disetir oleh kata orang. Contoh, di kalangan banyak pendeta, mungkin saya salah satu dari sedikit pendeta yang tidak suka pesta pernikahan. Wah, di Bali ini setengah mati nih kalau nggak suka pesta pernikahan. Ibu-ibu restoran bisa bangkrut. Maaf. Oke lah, yang punya duit silakan, nggak apa-apa. Ini untuk kita. Kenapa saya nggak suka? Karena buang-buang. Lebih baik modal untuk pesta nikah itu dipakai untuk DP rumah, bisa nggak? Sekarang pesta nikah itu walaupun cuma undang orang berapa puluh saja, nggak sampai ratus, cukup 200 juta, nggak cukup. Bayangkan. Nah, biasanya orang yang terpengaruh karena, maaf, kalau nggak membuat pesta. Pernah dengar nggak ada kata gini? Loh, nanti orang ngomong apa? Lo pernah dengar nggak kata itu? Lo betul? Nah, itu orang bodoh. Saya ajari ya, kalau saudara mau menikahkan anak dan nggak pakai pesta, cukup sederhana saja. Kalau ada orang ngomong begitu, jawab mereka, oh, jadi saudara ingin pesta. Ya udah, saudara buat pesta, kami yang datang. Oh, nggak amin lagi. Lo yang pengen pesta siapa? Lu, saya tanya, yang pengen pesta siapa tadi? Ya orang yang ngomong itu. Nah, biasanya orang-orang kayak begitu nunggu makan gratis kalau diundang orang menikah. Dan gilanya di Jakarta, saya mungkin di Denpasar nggak ada, di Jakarta. Ya, selama pandemik itu berkurang. Di tempat-tempat pesta terkenal di Jakarta, itu di sekitar tempat itu, di lorong-lorong, di gang-gang itu ada persewaan baju pesta. Saya dulu nggak ngerti untuk apa. Jadi orang-orang di sekitar situ sewa baju pesta yang paling 60.000, 100.000,
langsung masuk ke tempat pesta. Masa dicek, Bapak Ibu kenal yang mana? Lu ngerti nggak maksudnya? Di situ mereka bisa makan gratis. Saya pertama nggak percaya kok Jakarta ada penyewaan baju pesta untuk orang datang loh. Bayangkan kalau pesta di tempat-tempat mewah gitu, pasti makanannya enak-enak, mahal-mahal juga. Nah, begitu pula waktu mereka jabatan tangan dengan pengantin. Ayo, kira-kira kalau saudara pengantinnya nanyain enggak? Ibu bapak dari mana? Ya, loh saya tanya, begitu enggak? Ya enggak sempat, lalu cuma senyum, terus jalan gitu aja. Loh iya toh saudara, maaf ya jangan tersinggung saya bicara. Orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus yang model seperti itu pasti jadi langganan setan. Ngerti nggak kata langganan setan? Artinya iblis mengincar orang-orang kayak begitu. Hai, kenapa punggung lagi khotbah? Kamu nggak boleh khotbah, ini cucu saya celana kayak papanya. Maaf ya, kamu dari ribut. Saya ulangi lagi. Ini hal yang sangat jahat di mata Tuhan. Kalau kita tidak lebih memperhatikan apa yang Tuhan katakan, tapi lebih memperhatikan apa yang orang katakan, itu suatu kejahatan yang Tuhan mau. Nah, kepada manusia-manusia seperti itu akan jadi langganan setan. Apa maksud langganan setan? Coba bayangkan, mendengar kata langganan itu muncul apa di benak saudara? Regular customer. Apa? Regular customer. Iya, regular customer. Oke. Datang terus. Datang terus. Ngerti enggak? Lu iya atau tidak? Nah, menjadi langganan setan itu enak atau tidak? Ayolah jawab Mas. Sangat nggak enak. Tapi kenapa banyak yang mau? Jadi begini cara setan merusak hidup kita. Begitu setan tahu ada di antara kita kuping tipis, tahu kata kuping tipis? Tahu nggak kata kuping tipis? Nah itu pasti dipegang kuat oleh si setan. Ini langganan kita ini. Nah begitu setan tahu ada di antara kita jadi langganannya, maka paling gampang 4 huruf saja sudah bisa merusak orang yang kupingnya tipis jadi langganan setan. Coba jawab dong saudara, ya atau tidak? Nah ini yang luar biasa. Satu kali saya baca ilustrasi dan saya setuju. Ada seorang lagi perlu sesuatu di sebuah toko. Ternyata pelayan toko cuma satu, bukan supermarket ya, toko biasa. Nah di depan dia ada pelanggan yang lain. Nah orang ini melihat kenapa ribut-ribut ini. Nah ternyata pelanggan yang di depan dia ini nggak jadi beli. Terus orang ini tanya kenapa? Terus pelayan jutek, itu tahu kata jutek? Orang Bali bilang apa jutek? Apa jutek? Tahu nggak kata jutek? Oh dia nggak tahu itu. Bukan judes lainnya, pokoknya nggak ramah sama sekali. Lihat wajahnya saja lebih baik lihat wajah kucing sakit daripada dilihat wajah orang jutek. Tahu kata jutek ya? Akhirnya nggak jadi beli, marah-marah. Nah pelanggan ini nggak mau pergi karena dia ingin ngetes apakah pelayan ini melayani semua orang sama seperti dia melayani aku atau tidak. Jadi dia minggir dulu. Maka anak Tuhan ini maju. Ternyata sama juteknya. Tapi anak Tuhan ini gak terpengaruh. Tetap orang ini melihat wajahnya ada senyum. Akhirnya sudah dapat barangnya, dia bayar, dia keluar. Nah ketika dia keluar, pelanggan pertama ini tanya, saya heran lihat kamu kok mau dilayani orang kayak begitu? Nah jawaban ini yang saya dapat. Saya kan gak butuh dia, saya butuh barang ini. Itu yang pertama dia ngomong.
Yang kedua dia ngomong begini, hidup saya yang menentukan. Mau jadi apa, mau jadi apa. Saya tidak mau hidup diatur oleh orang lain. Kira-kira ilustrasi ini bagus atau tidak? Nah, ini orang cerdas, ini orang bijaksana. Tidak hidup karena kata orang. Serius, saya nggak tahu. Harus berubah kita semua hari ini, katakan amin. Nah, salah satu bentuk langganan setan itu suara setan masuk lewat pikiran. Itu yang paling banyak. Saya beri contoh. Semuanya pasti pernah mengalami ini. Suatu pagi saudara bangun, rumah kosong, semua sudah pergi kerja, sekolah, mungkin pembantu juga sedang ke pasar, tinggal saudara sendiri di rumah itu. Nggak ada suara TV, radio, handphone saudara juga belum on, tetangga juga nggak ada. Pokoknya saudara sendiri. Berarti sepi nggak? Loh, saya tanya, sepi tidak? Tidak. Percayakah orang seperti itu tetap bisa mendengar suara? Loh, ini penting. Saya tanya, bisakah orang sesepi itu tetap bisa dengar suara? Jawab. Ya. Suara siapa? Suara sendiri-sendiri. Ayo, suara siapa? Gak usah ragu. Diri sendiri. Suara diri sendiri. Hati bisa berkata, pikiran bisa berkata. Yang kedua, memori kita bisa memunculkan kata-kata orang yang dulu. Coba renungkan, betul atau tidak? Nah, rata-rata yang jadi langganan setan, maaf saya pakai kata ini, yang setan keluarkan pasti kata-kata yang negatif. Seringkali kata-kata positif mudah diingat atau lebih mudah dilupakan. Yang positif, ayo jawab. Lebih mudah dilupakan. Dalam keadaan suara sendiri masih di tempat tidur, wih, suara macam-macam. Maka itu berbahagialah setiap kita kalau di akhir bulan ke-6 minggu terakhir ini, setiap kita memutuskan hanya mau dengar apa yang Tuhan katakan. Hidup jangan mau disetir, diatur oleh orang lain. Biar firman yang mempengaruhi kita. Ngeri loh saudara, orang yang jadi langganan setan itu kasihan hidupnya. Dia akan capek sendiri, betul atau tidak? Karena orang yang jadi langganan setan paling suka melemparkan sampah-sampah ke situ. Dan dia bisa stres sendiri. Berapa banyak rumah tangga berantakan hanya karena kata orang. Betul? Nah, ini harus kita hati-hati. Mari kita buka ayat yang pertama, Yosua 1 ayat 8 dan 9. Kita akan renungkan ini. Di layar ada nggak? Ada ya? Saya baca yang di layar saja. Yosua 1 ayat 8 dan 9. Jadi mulai hari ini belajarlah hidup hanya ditentukan oleh apa kata Tuhan, bukan oleh apa kata. Janganlah engkau apa? Lupa. Nah, ini penting. Lupa apa? Memperkatakan firman. Ini perintah. Janganlah saudara dan saya lupa memperkatakan firman ini. Tapi bukan begini artinya. Tiap kali omong keluar ayat, garuk-garuk ayatnya keluar, ngupil ayatnya keluar. Orang malah lari dari orang itu. Loh, betul tidak? Loh, iya atau tidak jawab? Nah, memperkatakan Taurat bukan begitu. Tapi tata cara kita berkata dan isi kata-kata kita itu dikendalikan, diatur oleh firman. Pernah nggak saudara ketemu ada orang ngomongnya pendek-pendek tapi nyelekit? Tahu kata nyelekit? Gigit gitu loh. Padahal ngomongnya pendek. Nah,
Orang seperti itu karena hatinya penuh racun, karena dia kepahitan kepada banyak orang. Karena mulut kita itu seperti mulutnya gelas atau mulut cangkir. Kalau ada orang bawa gelas dan jalannya hati-hati, berarti gelasnya apa? Bukan penuh. Maka itu hati-hati, betul? Nah, kenapa badannya terlalu mahal? Bukan, karena kan apa penuh, betul? Karena tahu bawa gelasnya kepenuhan, jalannya hati-hati. Oh, biar panas. Nah, pertanyaan berikut. Kalau kita ingin tahu orang itu bawa apa sih? Kok jalannya seperti itu? Tapi kan agak jauh, kita nggak tahu isinya apa. Karena tahu nggak cara yang paling gampang? Saya belajar dari seorang hamba Tuhan dari Pakistan, namanya Frank Buleson, tahun 76 yang lalu. Wih, udah lama sekali. Satu-satunya cara untuk kita tahu isi gelas itu apa? Cari orang suruh nyenggol orang itu. Begitu orangnya tersenggol, tumpah, baru kita tahu isinya. Apa arti ilustrasi itu? Hidup ini tidak akan ketahuan kita ini siapa ketika semuanya tenang. Tapi hidup ini akan ketahuan siapa kita ketika ada goncangan dalam hidup. Apa yang keluar dari mulut kita, itulah isi hati kita. Orang yang isi hatinya pahit, yang keluar kepahitan, itu yang nyelekit itu. Orang yang isi hatinya penuh ketakutan, ngomong apa saja, hati-hati loh ya, hati-hati. Karena dia ketakut. Orang yang penuh kekhawatiran di hatinya, begitu ada goncangan, yang keluar, aduh jangan-jangan, aduh. Ngerti? Dari mulut kita keluar apa, itulah isi hati kita. Nah, itu maksud ayat. Janganlah engkau lupa mengucapkan, memperkatakan firman itu. Misalnya, ada orang yang pura-pura baik. Jawab pertanyaan saya. Nggak lama pasti ketahuan aslinya orang itu. Ya atau tidak? Nah, itulah waktu. Maka itu perintah ini, janganlah saudara dan saya lupa memperkatakan Taurat ini. Saya tanya, lebih mudah memperkatakan kata musuh, kata tetangga, kata mama mertua, atau kata Tuhan? Lo ngerti gak pertanyaan saya? Mengapa kata-kata setan, kata-kata mama mertua, kata-kata tetangga lebih gampang kita perkatakan? Jawabannya, karena kata-kata itu sudah simpan di hati. Maka itu kata-kata Tuhan gak ada tempat. Betul atau tidak? Betul? Coba Pak Gembala sesekali tanya jemaat. 2 minggu lalu saya khotbah apa? Kira-kira jemaat jawabnya apa? Jangan lupa terlalu sadis loh. Garuk-garuk dulu. Iya toh? Apa ya? Terus kalau saya sempat nyatet, pasti buka catatannya. Ya, nah. Tapi kebanyakan lupa. Tapi mengapa firman mama mertua 20 pada lalu masih ingat sampai hari ini? Jawabannya, direnungkan dan diperkatakan. Misalnya ya, ada 4 anak dari satu keluarga, jadi punya 4 mantu, bukan? Nah, kalau ada salah satu mantu nggak tahu urusan apa, saya nggak ngomong, nggak tahu, pokoknya ribut dengan mama mertua. Wajar nggak kalau mantu ini cerita ke 3 ipar yang lain? Saya tanya, cepat. Wajar tidak? Wajar. Wajarnya banding-bandingkan. Kira-kira mama begitu gak sih dengan kamu? Kenapa kok begitu dengan aku? Nanti ketemu sepupunya, ketemu temannya, cerita lagi. Nah, karena firman mama mertua sering diperkatakan.
Loh, kok pada tertawa kenapa? Wih, pengalaman dari mana? Dengerin baik-baik. Itu jahatnya kita. Padahal perintahnya jangan saudara dan saya lupa memperkatakan Taurat ini. Dan tetapi renungkanlah itu kapan dan kapan, siang dan malam. Maaf, saya beri contoh ini jelek ya, tapi jangan. Wajar atau tidak seseorang yang sedang bertahta 3-4 menit atau bertahta 3-4 menit BAB susah beneran itu kan bertahta. Wajar atau tidak orang itu merenung sesuatu sambil nunggu itu loh. Apalagi yang bertahta sambil bawa HP, itu kurang ajar betul. Yang tinggal 6 orang di rumah WC cuma satunya, satu nggak keluar-keluar. Aduh, maaf saya ngomong begini. Nah, saudara, gunakanlah waktu sesingkat mungkin untuk merenung. Nggak harus firman Tuhan, apa saja perlu kita jadi merenung. Apa lawan katanya merenung? Bukan tidak merenung, awas. Ayo, apa lawan katanya merenung? Kok susah bener-bener sering ngelakuin. Mikir bukan. Kok bukan? Di sini gosip sama siapa di WC gosip. Kamu itu. Cuek. Oke, saya jawab. Bukan. Lawan katanya merenung itu melamun. Oh, lu serius? Apa bedanya merenung dan melamun? Merenung itu jelas ada sasarannya. Melamun itu melukis di udara. Tahu istilah melukis di udara? Loh, saya tanya, tahu nggak istilah melukis di udara? Apa itu? Nah, itu melamun. Misalnya anak muda, jangan tersinggung ya, kita semua pernah muda. Sambil bertahta ngupil, aduh lengkap sudah, maaf. Terus mikir kapan kaya, kapan kawin, mimpi lu gitu loh. Nah itu melamun, nggak ada sasarannya. Kalau merenung, tahu. Nah yang direnungkan adalah firman Tuhan itu. Terus supaya apa dampaknya? Baca. Supaya apa? Kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Apa yang terjadi dengan orang yang tindakannya nggak hati-hati? Iya, hasilnya bukan cuma cerobohnya, celaka, berantakan hidupnya, gagal. Nah, padahal untuk saudara dan saya bisa bertindak hati-hati, itu cuma perlu 2 hal. Perkatakan firman, renungkan siang dan malam. Maka firman itu yang mengendalikan, yang nyetir, yang mengarahkan, yang menuntun, yang menguasai hidup kita. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Wih, ini keren sekali. Sebab, baca sama-sama kalimat terakhir, 1, 2, 3. Sebab dengan apa? Bukan, saya tahu demikian, dikira beda huruf saya ini. Nah itu loh maksudnya. Gila sekali, kira saya beda huruf. Saya tahu itu demikian. Emang. Ayo baca. Sebab dengan memperkatakan dulu, iya. Dengan memperkatakan firman dan merenungkan firman siang dan malam, maka perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Ini jaminan yang luar biasa. Maaf ya, saya tidak suka menghakimi orang, tapi ini yang saya katakan. Kalau saudara ketemu orang yang gagal, bacakan ayat ini. Pasti ini penyebabnya. Engkau tidak memperkatakan firman dan tidak merenungkan, pasti gagal. Wih, selama setahun lebih ini saudara COVID-19 ini berhasil banyak.
orang-orang yang dinyatakan positif dan isolasi mandiri 14 hari nggak boleh ketemu orang. Saya bilang ini waktu untuk kamu ketemu Tuhan, nggak ada yang ganggu. Maka itu Pak Pendeta Wemko dari GPI Swiss Sasetan, dia punya istilah kira-kira bulan Agustus tahun yang lalu. Dia bilang pada saya, Pak, ternyata saya menemukan istilah ini. Apa itu? COVID-19 Academy. Wih, keren sekali. Setuju nggak bahwa ini akademi COVID-19? Karena kita harus diam. Serius? Coba renungkan. Ngajak orang untuk ke gereja, aduh maaf saya sibuk. Ajak orang untuk ikut doa, aduh saya sibuk. Ngajak orang untuk ayo belajar Alkitab, aduh sibuk. Itu divonis COVID, bilang sibuk? Nggak, jawab dong. Sibuk apaan? Nah, dari situ saya belajar. Ternyata kata sibuk itu 1.000.000% salah. Yang betul adalah prioritasmu apa? Betul tidak? Prioritasmu apa? Kalau prioritas kita Tuhan, nggak ada kata sibuk untuk merenung. Buktinya, kalau saya isolasi mandiri ya mau nggak mau, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, gunakan waktu itu. Jangan tunggu yang nggak enak terjadi di hidup. Amin. Masih ingat lagu hidup ini adalah kesempatan. Betul? Nah, jangan ada seorang pun di antara kita dimanapun kita berada, setelah divonis dokter sakit ini sakit itu, lalu infus ada di mana-mana, selang, kabel, kaki, tangan, dada, kabel semuanya. Jangan berdoa Tuhan pakai aku. Malaikatnya jawab, right. Kan bikin susah Tuhan pakai orang kayak begini. Masa mau kemana-mana bawa ranjang rumah sakit? Ngerti gak ilustrasi itu? Jadi masih ada kesempatan, gunakan itu. Amin. Ini ayat berapa? Oh, 9, coba 9 sekarang ya. Nah, bukankah? Nah, kalau ada kata bukankah itu Tuhan sedang apa? Meyakinkan, marah. Apa sudah ngomong? Yosuanya ketakutan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan ini satu-satunya kata di Alkitab, kecut hati. Janganlah kecut dan tawar hatimu. Saya coba merenungkan, kenapa Yosua harus dikatakan ini oleh Bapa di surga? Ternyata begini, setelah Musa dipanggil Tuhan, siapa pengganti Musa? Yosua. Nah, Yosua itu sadar sesadar-sadarnya. Karena Yosua salah satu yang sering mendampingi Musa untuk apa saja. Sehingga Yosua ingat, yang setuamu saja dikurang ajari, yang setuamu saja dimaki-maki, betul tidak? Yang setuamu saja, aduh, lalu dia masih muda, suruh ganti Musa, istilahnya trauma Yosua, apalagi aku. Tapi ini yang Papa katakan. Maka itu dia menegaskan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu supaya kokoh. Janganlah kecut dan tawar hatimu. Wih, ini jaminannya. Sebab siapa? Yahweh Tuhanmu ngapain? Menyertai. Dan enggak cuma menyertai, terus kan? Kemanapun kita pergi. Nah, dengan firman ini Yosua berani melangkah. Ayo kita cek hidup kita hari-hari ini. Siapa yang nyetir, menguasai, mengendalikan kita? Harus jujur. Maaf. Siapa yang punya kebiasaan begitu melek, HP ku mana? Awas kan.
Terus ditegur, alasannya kan ada Alkitab di situ. Pret, Alkitab, jangan bohong kamu. Betul tidak? Paling kamu ngintip sosial mediamu. Siapa yang semalam ini kirim satu tertobat ya. Pagi bangun, itu nggak usah lihat kiri kanan, senggol-senggolan, pengakan saya lihat sini semua. Pokoknya pagi-pagi bangun mulai merenung, cari Tuhan. Itu kekuatan yang luar biasa. Awas yang pagi-pagi bangun langsung ngecek saldo, awas kan. Pagi-pagi bangun ngecek harga saham, awas kamu. Pokoknya begitu melek, ingat firman ini. Amin. Ingat firman ini. Wih, hasilnya akan luar biasa. Mau seperti itu? Ya harus, kalau tidak berarti kita sudah diatur, disetir oleh orang lain. Galatia 2:20, ayat terkenal, tapi harus jadi bagian kita. Galatia 2 ayat 20. Kita ini hidup, tapi sebetulnya telah mati, ya. Namun aku hidup, walaupun sudah mati, ditebus oleh Tuhan Yesus. Tetapi, baca, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Loh, kok bisa? Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Stop dulu. Ada nggak selain Kristus bisa hidup di dalam hidup setiap manusia? Jawab, ada nggak selain Kristus yang bisa hidup di dalam hidup manusia? Ada. Contoh, biasanya kalau anak-anak remaja punya pacar, awas pura-pura lupa yang dulu pernah muda. Biasanya anak-anak remaja, anak muda yang punya pacar lebih nurut omongan mamanya atau pacarnya? Wih, ngaku semua, jujur Tuhan. Berarti siapa yang hidup di hidup anak muda itu? Pacarnya. Dan itu wajar. Maka itu untuk mengetahui siapa yang hidup, siapa yang sedang hidup di dalam kita, itu akan ketahuan siapa yang kita cintai. Orang yang sangat cinta bisnisnya, wajar enggak? Sebelum mikir yang lain, pasti mikir bisnisnya dulu. Wajar. Orang yang pikirannya cabul, sebelum mikir apa-apa, dia pasti mikir tentang yang cabul, pornografi itu. Itu manusia. Orang yang hidupnya, di dalam hidupnya adalah uang, berarti orang itu mata duitan. Cinta uang betul-betul. Ngomong apa saja, uang, uang. Jadi konsep ini penting sekali saudara untuk kita pelajari, ya, supaya kita nggak kalah. Selalu menanyakan siapa yang sedang hidup di dalam saya. Temukan itu. Mau di atas saja, sana panas. Kalau saudara dan saya bisa menemukan siapa yang hidup di dalam diri kita, kita akan jadi orang bijaksana. Nah, jadi siapa yang kita taati, kita turuti adalah siapa yang kita kasih. Dan itu wajar, itu manusia. Oke, kalimat lanjut. Dan hidupku, teruskan, yang hidupi kapan? Sekarang. Di dalam fisik daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan. Siapa dia? Tuhan Yesus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Firman ini luar biasa untuk terus mengetes, untuk terus menentukan, menanyakan siapa yang sedang hidup di dalam diri kita. Maaf,
Ada nggak suami istri hidupnya dikuasai cemburuan? Kalau saya tanya, ada tidak? Kalau saya tanya, kok ada nggak? Ya nggak, saudara lah, orang lain mau mikir gitu. Ada nggak suami istri hidupnya dikuasai cemburuan? Ada. Saudara tahu nggak? Cemburuan itu sangat tidak baik, dan itu berasal dari si iblis untuk mengacaukan rumah tangga. Bukan berarti suami istri nggak boleh saling cemburu, boleh karena kasih. Tapi cemburu yang tanpa alasan itu dasarnya adalah curiga dan tidak percaya. Dalam suatu pernikahan, fondasinya bukan kasih, salah. Fondasi pernikahan itu adalah saling percaya. Maka itu kalau suami istri sudah mulai curiga dan itu dipelihara, berarti dua orang itu sudah cerai di hadapan Tuhan tanpa perlu ke pengadilan. Kok bisa? Ya karena sudah nggak percaya. Ngapain diteruskan? Ini perkara serius. Maaf, jangan keroyok saya ya. Saya cuma tanya, biasanya. Kan biasanya toh jadi nggak semua. Yang sering cemburu itu suami atau istri? Biasanya loh, jangan tersinggung. Ayo jawab dong. Biasanya pura-pura aja. Suami. Ayo, yang di rumah tolong jawab. Biasanya saya bilang kok nggak harus semuanya. Yang suka cemburuan istri atau suami? Nah, ini suara mayoritas, saya percaya. Maaf. Nah, jadi cemburu itu jahat karena nggak percaya. Ada siapa di hati orang, di hidup orang yang suka cemburu? Jawabannya ada si pembohong dan si penipu. Siapa dia? Setan, kunyuk itu. Jadi si kunyuk itu, setan itu selalu memberi pengaruh. Jangan-jangan. Maaf, lagi sekali cuma tanya. Biasanya antara suami istri yang lagi nggak bersama-sama, yang sering WA sampai mana? Baru 5 menit tuh. Nggak lama, Sherlock. Maaf ini. Video call. Jangan terang. Maaf ini saya cuma intermezzo aja. Nah, saya sarankan pada para istri yang belum menang atas cemburuan, pulang dari kebaktian ini cari toko elektronik, beli CCTV, pasang di kepala suamimu. Daripada capek WA ngecek di mana, ikuti aja CCTV-nya. Ada di mana? Ngerti nggak ilustrasiin? Daripada jadi detektif swasta, nggak digaji lagi. Jadi siapa yang ada di dalam kita, dialah yang mengatur hidup kita. Tapi terpujilah Tuhan Yesus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dua kata penting ini, mengasihi dan menyerahkan diri, itu luar biasa. Artinya ya sudah selesai, nggak ada apa-apa lagi yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Kalau ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita dan berani menyerahkan dirinya untuk kita, ya sudah.
Apa yang kita perlu khawatirkan, takutkan lagi dalam hidup ini? Betul saudara? Inilah kebenaran itu. Wah, hidup seperti ini luar biasa. Selama COVID-19 merajalela di dunia, saya tanya, pasal mana yang paling sering disebut dalam Alkitab oleh banyak gereja Tuhan? Mazmur 91. Tapi salah konsep. Mazmur 91 tidak berguna kalau cuma jadi mantra. Tahu kata mantra? Hanya diucapkan, dibaca berkali-kali. Percuma. Kenapa percuma? Karena ada kunci di Mazmur 91. Kita buka sekarang ayat 14. Jadi ayat 14 itu yang akan menentukan yang tertulis itu terjadi nggak di hidup kita. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh. Nah, kalau baca sungguh, intonasinya dong. Jangan sungguh nggak enak. Gimana intonasinya sungguh? Sungguh. Orang Jawa bilang tenane. Orang Bali bilang apa? Bahasa Bali tenane, sungguh. Ayo, lama tinggal di Bali nggak bahasa Bali. Seken gitu ya. Woi, seken. Sungguh. Apanya? Hatinya melekat kepadaku. Maaf. Selama COVID ini, saudara, saya melihat fakta yang sangat menyedihkan. Maaf, saya cuma cerita. Kekayaan seseorang tidak bisa menyelamatkan hidup orang yang mereka kasih. Ngerti nggak maksud saya? Begitu banyaknya kisah-kisah tragis ketika ada anggota salah satu anggota keluarga orang kaya itu terpapar COVID. Dokter, carikan obat yang semahal apapun kami bisa beli. Kalau toh perlu diimpor dari Amerika, dari Eropa, kami bisa berusaha bayar berapapun. Besok saya nyampe ke Indonesia obat itu. Dokter jawab, nggak ada obatnya. Obat COVID itu self healing. Tahu kata self healing? Di dalam hidup ini ada kekuatan yang Tuhan ciptakan untuk kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Itu namanya hormon endorfin. Dan itu gratis. Maka itu 90 sekian persen. Maaf. Orang yang meninggal karena COVID bukan COVID-nya, tapi stresnya itu yang membunuh dia. Betul atau tidak? Karena takut, gelisah, was-was, khawatir, itu yang cepat membunuh. Maka itu selama COVID ini, kata imun itu yang paling sering diucapkan orang. Karena obatnya cuma itu. Dan imun itu nggak bisa dibeli. Imun itu keluar dari hati yang ada Yesus dalam hidupnya. Dan orang gila, dan itu saja. Aku nggak percaya. Betul tidak? Ini luar biasa. Kenapa orang gila hampir bebas dari COVID? Karena dia terus itu aja sih. Lu serius? Orang gila itu punya ATM nggak? Ya sudah. Orang gila minum suplemen nggak? Vitamin? Nggak sempat. Tapi sehat. Jadi, terus yang lain lagi dulu. Ingat waktu gawat-gawatnya COVID, ventilator itu sangat mahal. Orang rebutan. Ada orang kaya bilang, carikan ventilator buatan negara mana, kami bisa beli, kami bisa buat datangan ke Indonesia. Aduh, ngeri. Maka itu kuncinya adalah di hati kita sendiri. Ini loh firman. Hati kita melekat ke siapa? Yang bisa menjawab hanya diri kita sendiri. Kepada siapa
kita melekatkan hati kita kepada siapa? Wih, luar biasa itu. Di ruangan ini ada seorang survivor COVID, Ron, hebat sekali. Maka itu kalau hidup ini ketahuan, dibuktikan, hati saudara dan hati saya melekat kepadanya. Jadi percuma membaca, menghafal, mengulang-ulang Mazmur 91. Tapi kalau hati kita menjauh dari Tuhan, percuma. Betul tidak? Ini kuncinya. Papa kita punya nama, namanya Yahweh. Gak usah ragu-ragu. Kita mengenal nama. Sampaikan kepada semua saudara, rekan, kenalan, sahabat, tidak ada perlindungan yang bisa meluputkan kita dari virus ini kecuali hati kita melekat kepada Dia. Enggak ada yang lain. Maka itu jangan coba-coba kita lari dari Dia. Ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 19. Terima kasih Papa, ada jaminan ini. Yohanes 14 ayat 19. Mari kita lihat. Yang di rumah ikutinya, rileks saja. Asal hidup kita benar, berkenan kepada Dia, semuanya selesai. Oh, saya salah. Siapa? Ayat 20. Nah, coba ayat 20. Saya salah. Iya, ayat 20 saya maksud. Maaf. Pada waktu itulah kamu akan tahu apa yang harus saudara dan saya ketahui. Terima kasih. 1. Bahwa siapa di dalam siapa? Coba baca. Bahwa siapa dalam siapa? Tuhan Yesus di dalam Bapa. Coba merem sebentar ya. Kedua, siapa di dalam siapa? Nah, saya di dalam. Salah. Kalau Yesus di dalam Bapa dan kita di dalam Yesus, otomatis kita di dalam Bapa. Kita juga di dalam Bapa. Oke, sampai di sini dulu. Saya pakai istilah tentara, perang. Pernah dengar kata barikade, barricade? Tahu nggak? Kalau serang itu demo-demo dibatasi kawat berduri yang kayak silat itu loh, ya. Nah, berarti saudara dan saya hidup di dalam berapa barikade? Ayo. Dua. Siapa dan siapa? Bapak dan Yesus. Bapak dan Yesus. Pertanyaannya, ada enggak setan goblok dan setan nekat berani nembus 2 barikade? Ayo jawab. Ada enggak setan goblok, setan nekat? Nggak ada. Yang lain jawab diam saja. Ya udah gitu jawabnya nggak ada. Nah, kalau yang goblok dan nekat aja mikir, maka setan pinter lebih bisa mikir dan nggak berani masuk. Kok nggak amin sih saya? Betul? Yang ketiga, siapa di dalam siapa? Yesus di dalam saya. Ayo, siapa di dalam siapa yang ketiga? Cepetan. Yesus di dalam saya. Nah, berarti kita ada di mana? Ayo, ini pertanyaan penting. Berarti kita ada di mana? Dalam. Dalam siapa? Yang jelas dong. Dalam Bapa. Orang nggak jelas ya. Jadi kita di dalam siapa? Ini ayatnya pendek gampang. Ya udah, saya jadikan seorang murid TK saja. Ayo, jawabannya salah. Berarti kita ada di mana? Dalam mana? Dalam Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus. Cuma itu. Di hatinya Bapak. Dia tembak Bapak. Salah. Hai. Halo. Kok susah bener sih nanti ayat pendek ini aja. Jangan sekolah teologi kelamaan. Jadi kita di mana, saya tanya kok. Ampuni kami ya Tuhan. Nah, tinggal baca gini aja kok gak bisa sih? Salah.
dan Yesus. Bukan Bapa dalam kita. Siapa yang di dalam kita? Bukan Bapa. Yesus. Yesus di dalam. Oke, ke sekolah mana? Nanti rawonnya dingin. Gini loh saudara, kita di dalam Yesus dan di dalam Bapa, dan Yesus di dalam kita. Kita cukup susah sih. Kan saya tanya, apa sih pertanyaan tadi? Nah ya sudah, kita ini di mana? Salah. Sorga. Oke, surga lagi itu. Begini. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kalimat yang tepat? Keduanya. Semuanya. Keduanya. Keduanya kita. Oh, tertawa sih ya. Gimana, Kalau Jim? kungkung lucu. Coba jawab. Ya, apa? Dalam Tuhan Yesus begini. Oh Tuhan ampuni kami. Kini cukup susah ngerti. Saudara dan saya dibungkus luar dalam. Oh, nah, betul nggak? Di luar dibungkus oleh Tuhan Yesus dan oleh Bapa, dan di dalam kita juga ada Yesus. Ini sulit dimengerti, dibungkus kok luar dalam. Nah, betul nggak? Karena dia di dalam kita, dia di dalam Bapa, dan Yesus, kita di dalam Yesus. Ini rahasia luar biasa. Maka itu, selama saudara dan saya hati tetap melekat kepada Bapa, kita dibungkus luar dan dalam, aman? Sangat aman. Misalnya ada setan nekat ingin makan kita, pasti muntah karena ada Yesus di dalam kita. Ngerti nggak ilustrasi? Amin. Ya udah pulang yuk, sudah selesai. Tepuk tangan buat diri sendiri. Yang mau belajar firman Tuhan. Oh haleluya. Semua kita bebas dari ketakutan. Karena kita lebih takut Tuhan daripada COVID. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan jadilah pelaku firman. Haleluya.